Halo kawan, selamat datang kembali di channel Review Bukumu. Kali ini saya akan membahas buku yang mana buku ini cukup viral pada tahun 2018. Bahkan sempat cetak ulang 11 kali pada tahun tersebut. Buku ini bergenre pengembangan diri yang ditulis oleh Mark Manson. Ini dia bukunya. Sebuah Seni Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson, yang diterbitkan oleh Gramedia pada tahun 2018. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya buku ini berhasil cetak ulang 11 kali pada tahun tersebut. Saya membeli buku ini karena penasaran akan isinya dan sangat viral pada tahun 2018 itu. Banyak sekali yang membeli buku ini karena judulnya dan penasaran akan isi dari buku ini. Jika dilihat dari cover, buku ini cukup biasa saja karena tidak ada ilustrasi di covernya, cuma ada judul dan penulis serta keterangan bahwa buku ini buku terlaris di New York dan Gobel and Mail. Dan di bagian belakang seperti biasa terdapat sinopsis buku ini dan juga harga 67.000. Sebenarnya buku ini adalah buku terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Terlihat dari penulisnya bukan nama penulis Indonesia, melainkan dari luar negeri. Karena Mark Manson sendiri adalah seorang blogger yang memiliki pengikut atau pembaca berjuta-juta di blogger tersebut. Dan buku ini adalah buku pertamanya. Dalam buku ini terdapat 9 bab, yang mana bab-bab tersebut sangatlah banyak sekali pesan moral yang banyak sekali berkaitan dengan kehidupan, kepedulian, kesadaran diri, dan juga membangun kepercayaan diri. Ketika kita hanya membaca judulnya, kita akan beranggapan bahwa buku ini akan menuntun kita untuk bersikap bodoh amat dengan segala sesuatu. Tetapi ketika kita sudah membaca bab demi bab dalam buku ini, kita akan menjadi tahu bahwasanya penulis akan menuntun kita agar fokus terhadap sesuatu hal yang menurut kita penting atau urgent dalam kehidupan ini, juga mengabaikan hal-hal yang dirasa tidak begitu penting yang dapat merugikan kehidupan kita. Mark Manson mengajarkan bahwa kita harus bodoh amat terhadap sesuatu hal yang menghalangi perjuangan kita agar kita mampu menikmati kehidupan dengan bahagia dan ketenangan dalam mencapai hal yang kita inginkan. Kebahagiaan juga sangat penting menurut Mark Manson, di mana kebahagiaan itu akan dibahas dan dikupas di dalam buku ini. Dan kita harus bisa mencari kebahagiaan menurut kita sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya buku ini sangat banyak sekali membahas tentang prioritas dalam kehidupan kita ini. Maka kita harus pandai-pandai untuk memprioritaskan apa yang ingin kita tuju, yang menurut kita lebih penting dari yang lain, sehingga kita mampu menciptakan keistimewaan dalam kehidupan kita. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang takut menerima diri mereka sendiri yang sedang-sedang saja, karena mereka yakin bahwa jika mereka menerimanya, mereka tidak akan pernah mencapai apapun, tidak pernah bisa merubah menjadi lebih baik, dan tidak memiliki arti. Pemikiran-pemikiran seperti ini sangatlah berbahaya. Jika kita memiliki premis atau pemikiran seperti ini, bahwa suatu kehidupan akan berharga jika benar-benar penting dan besar, maka pada dasarnya kita menerima fakta bahwa sebagian besar populasi manusia, termasuk kita, bisa dikatakan payah dan tidak berharga. Dan pola pikir seperti ini dapat dengan cepat menjadi bencana pada diri kita maupun orang lain. Menanyai diri sendiri dan meragukan pikiran serta keyakinan kita sendiri merupakan salah satu keahlian yang paling sulit untuk dikembangkan. Kita pasti pernah melakukan suatu hal yang tidak begitu kita yakini karena menurut kita hal tersebut bukan passion yang kita miliki, bukan keahlian yang kita miliki. Tapi ketika kita tidak pernah mencobanya, kita akan selalu stagnan atau selalu dalam posisi yang seperti itu saja. Di dalam buku ini dijelaskan bahwasanya kita harus selalu mencoba
dan terus mencoba. Meskipun kita gagal, kita harus mencoba lagi. Karena pada dasarnya setiap percobaan yang kita lakukan, disitulah terdapat keberhasilan. Entah itu berapa persen yang membuat kita semakin yakin akan usaha-usaha yang kita lakukan. Dengan demikian, kita harus selalu belajar dan mengolah pikiran kita supaya dapat berkembang dan memanfaatkan sesuatu dengan baik serta bijaksana. Intinya di dalam buku ini kita disuruh mencari kebahagiaan, kita disuruh mencari keistimewaan menurut kita sendiri dengan kesederhanaan tanpa adanya kemewahan. Dan yang selalu ditekankan di dalam buku ini adalah tentang prioritas supaya kehidupan kita lebih bermakna dan lebih tertata. Dalam buku ini terdapat kutipan-kutipan yang menurut saya sangat membangun dari Mark Manson. Dan kutipan yang paling saya suka di dalam buku ini adalah semua peningkatan dan pertumbuhan pribadi muncul berkat kesadaran sederhana. Kesadaran itu bahwasanya adalah kita secara pribadi bertanggung jawab atas segala hal yang terdapat di dalam hidup kita. Tak peduli seperti apa kondisi di luar diri kita. Sampai di sini dulu pembahasan buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku yang menurut saya masih sangat relevan sampai sekarang dan sampai kapanpun. Dan kalian wajib membaca buku ini, terutama bagi kalian yang masih bingung tentang pilihan-pilihan yang terdapat pada kehidupan kalian. Buku ini bisa dibeli melalui link yang ada di deskripsi atau melalui toko buku kesayangan kalian. Juga terdapat di Gramedia seluruh Indonesia. Untuk yang ingin memberikan masukan, buku apa yang akan saya bahas di episode selanjutnya, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa baca buku hari ini dan sampai jumpa.